Halo rekan-rekan investor. Dalam beberapa minggu terakhir ini harga saham BBRI, Bank BRI telah mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan penurunan sebesar 18% selama sebulan terakhir. Dengan penurunan ini ada yang mulai bertanya dan meragukan apakah saham BRI masih layak invest? Apakah ada peluang untuk saham BRI bisa naik lagi? Lalu apakah benar saham BBRI bisa memberikan dividen dengan bunga 142%? Pada video ini saya akan memberikan penjelasan yang paling masuk akal dan paling rasional tentang berbagai pertanyaan ini, dimulai dengan fakta yang terbaru tentang kinerja BBRI sampai dengan kuartal pertama tahun 2024. Kita perhatikan di sini pendapatan bunga bersihnya pada kuartal pertama tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,7%. Lalu di sisi lain, laba bersihnya juga masih mengalami kenaikan sebesar 2,5% menjadi 15,885 triliun. Berikutnya kalau kita perhatikan rasio-rasio penting di dunia perbankan ya. Untuk capital adequacy ratio juga masih terjaga dengan sangat baik di atas standar yang ditetapkan oleh BI. Posisi CAR dari BRI sekarang 21,87%. Lalu untuk kualitas kredit yang disalurkan, kita perhatikan gross NPL-nya terlihat naik tapi termasuk cukup baik, 3,27%, naik dari yang sebelumnya 3,02%. NPL netnya juga mengalami kenaikan dari yang tadinya 0,82% menjadi 1%. Lalu di sisi lain kita perhatikan untuk profitabilitasnya, dimulai dari ROA-nya mengalami penurunan juga dari yang tadinya 4,11% menjadi 3,69%. Return on equity juga sedikit mengalami penurunan dari 23,75% menjadi 23,28%. Net interest marginnya juga sedikit mengalami penurunan dari 6,67% menjadi 6,59%. Dari rasio-rasio ini kita perhatikan memang ada beberapa hal yang menurun pada kinerja kuartal ke-1 tahun 2024. Tetapi sesuai dengan tadi saya katakan bahwa menurunnya itu tipis, tidak terlalu signifikan, dan ini merupakan sesuatu yang wajar karena basis yang diperoleh tahun 2023 memang sudah cukup tinggi, sehingga wajar kalau ada normalisasi di sini. Sehingga sejauh ini saya melihat secara keseluruhan kinerja Bank BRI masih cukup baik sampai dengan awal tahun 2024 ini. Artinya dari sisi kinerja masih mengalami kenaikan walaupun kenaikan yang cukup kecil. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kenaikan cukup kecil ini dengan beberapa sedikit penurunan layak untuk diganjar dengan penurunan yang cukup signifikan dalam sebulan terakhir? Dan apakah saham BBRI bisa naik lagi? Saya jawab langsung saja, bisa. Bisa karena beberapa faktor yang akan saya jelaskan berikut ini, dan ini merupakan inti dari video ini. Yang pertama kita perhatikan di sini, berikut ini adalah data historis pergerakan saham BBRI dan pergerakan IHSG. Kita perhatikan di sini dalam 10 tahun terakhir, pergerakan saham BBRI selalu mengungguli pergerakan IHSG dengan probabilitas 80%. Anda perhatikan dari 10 tahun, BBRI hanya kalah 2 tahun saja dari IHSG dari sisi pergerakannya. Artinya dalam 10 kesempatan, saham BBRI selalu unggul di 8 kesempatan ketimbang IHSG. Nah, hal ini berarti jika kita mau mengalahkan IHSG dalam 1 tahun, maka kita punya peluang yang cukup besar jika kita memegang saham BBRI. Nah, di sini saya juga menilai kalaupun ada yang turun, maksud saya di sini penurunan saham BBRI lebih kecil dari penurunan saham atau IHSG. Jadi jika keduanya sama-sama turun, tetapi penurunan BBRI lebih sedikit atau lebih kecil daripada penurunan IHSG. Nah, kalau kita lihat di grafik pergerakan saham BBRI berikut ini, memang boleh dikatakan pergerakannya memang tidak mulus-mulus amat ya, membentuk garis lurus yang benar-benar lurus menukik ke atas, tapi tren pergerakannya membentuk sudut miring yang berarti trennya dalam jangka panjang memang naik. Anda perhatikan di sini dalam menjalani kehidupannya selama 10 tahun ini, tidak pernah dilalui saham BBRI dengan tanpa adanya penurunan. Anda perhatikan di sini pada 2015 sempat turun, tetapi setelahnya naik lagi. Lalu pada tahun 2018 juga turun, lalu akhirnya naik lagi. Pada tahun 2020 ketika badai Covid menerjang Indonesia, saham BBRI juga tidak luput dari penurunan seperti saham-saham lainnya, terutama yang big cap. Tapi pada akhirnya ya naik lagi.
Lalu yang terakhir di akhir tahun 2023 kemarin, saham BBRI sempat turun, tetapi menjelang window dressing dan juga pada masa January effect, akhirnya saham BBRI bisa mendapatkan momentum untuk naik lagi. Bahkan saat itu menembus level all time high-nya di level 6.400. Jadi kalau kita perhatikan saat ini, penurunan yang terjadi pada saham BBRI ini sudah pernah berkali-kali terjadi pada saham BBRI di masa lampau. Jadi bukan sesuatu yang mustahil untuk saham sekelas BBRI. Dan hal ini juga pernah terjadi di saham manapun di Bursa Efek Indonesia, termasuk BBCA sekalipun. Tidak mulus, jalannya tidak mulus naik ke atas. Pasti ada turun naiknya. Dan setiap kali turun, pasti ada momentum untuk naik. Lalu pertanyaan sekarang, kenapa saham BBRI setiap kali turun bisa naik lagi? Ya tentunya jawabannya hanya satu, kinerjanya mengalami kenaikan, fundamentalnya bagus, GCG-nya bagus, dan prospek bisnisnya baik. Kita perhatikan di sini untuk data histori kinerja BBRI selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan dalam 10 tahun terakhir BBRI tidak pernah mengalami satu kali pun kerugian. Penurunan ada tetapi kerugian tidak pernah. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, kalau kita tidak memasukkan faktor X COVID-19 di tahun 2020 dan 2021, maka laba bersih BBRI mengalami kenaikan yang benar-benar konsisten setiap tahun. Jadi selama 10 tahun terakhir saham BBRI, atau maksudnya saya perusahaan Bank BRI, hanya mengalami penurunan laba saat COVID menerjang Indonesia tahun 2020 dan 2021. Selebihnya semua mengalami kenaikan secara konsisten setiap tahun. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, asetnya naik, laba bersihnya juga naik. Jadi ketika senjata yang diperoleh oleh BBRI melalui asetnya mengalami kenaikan, aset itu mampu diolah oleh manajemen BBRI untuk mendapatkan laba bagi perusahaan. Lalu selanjutnya kita hubungkan ya sekarang kinerja yang bagus ini dengan pergerakan sahamnya. Kita ambil saja salah satu matriks yang paling penting dan paling sederhana lah untuk menilai fundamental sebuah perusahaan, yaitu EPS, earning per share. Ketika awal Januari tahun 2023, harga saham BBRI masih ada di level 4.380. Ini mengalami penurunan yang cukup jauh setelah sebelumnya sempat menyentuh level 4.900. Ketika itu EPS BBRI pada tahun buku 2022 hanya sebesar 337. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Pada penutupan akhir tahun, saham BBRI sudah ada di level 5.760. Bahkan sempat naik lagi sampai ke yang tadi saya katakan all time high 6.400. Saham BBRI bisa naik seperti itu hanya karena kinerjanya naik. Salah satunya ditandai dengan earning per share-nya naik. Dari yang 2022 itu hanya sebesar 337 menjadi 398 atau hampir 400 di tahun 2023 full year-nya. Atau sudah mengalami kenaikan EPS-nya itu sebesar 15%. Nah, perlu saya garis bawahi di sini, EPS atau earning per share itu adalah bagian laba bersih dari sebuah perusahaan yang menjadi hak pemegang saham. Jadi ini misalnya ada sebuah perusahaan nih, labanya 10. Lalu di situ ada 2 pemegang saham. Maka masing-masing EPS dari pemegang saham tersebut adalah Rp5. Nah, kalau tahun berikutnya labanya naik menjadi 12, maka EPS untuk masing-masing pemegang saham tersebut juga naik menjadi 6 dari yang sebelumnya 5. Maka dalam hal ini jika terjadi kenaikan dalam EPS, maka dalam arti sempit, kekayaan pemegang saham juga ikut naik. Dan masa iya tidak ada pemegang saham atau investor yang tidak mau menjadi bagian dari sebuah perusahaan yang selalu konsisten meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya? Karena secara histori, EPS dari Bank BRI selalu naik konsisten setiap tahunnya. Bahkan bukan dalam 10 tahun saja, tetapi dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Anda perhatikan di sini dari tahun 2008 saat krisis besar yang pertama ya. Krisis keuangan besar yang pertama, EPS Bank BRI sudah menukik tajam ke atas, konsisten naik setiap tahunnya sampai dengan yang terakhir kemarin tahun 2023. Hanya turun pada saat 2 tahun pada saat COVID menerjang Indonesia. Dan itu wajar, tidak hanya terjadi pada BBRI saja, tetapi terjadi juga pada saham sekelas juga BBCA. Dan semua perusahaan juga mengalami hal yang sama.
Nah, balik lagi ke BBRI ya. Ada lagi satu fakta yang menarik di sini. Pada tahun 2008, ya tadi sudah saya katakan bahwa waktu itu terjadi krisis ya. Saham BBRI masih bertengger dengan harga di bawah 1.000, tepatnya ada di level 225 per lembar saham. Pada tahun 2008 itu laba bersih BBRI sebesar 5,9 triliun. Ini laporan keuangannya asli yang sudah saya dapatkan. Anda bisa lihat sendiri di sini, laba bersihnya 5,9 triliun. Lalu EPS-nya sebesar 49. Ini perhitungan EPS di sini memang berbeda dari yang laporan keuangan ini karena saya memperhitungkan EPS untuk jumlah saham yang beredar saat ini. Jadi memang beberapa tahun ini saham BBRI telah mengalami stock split ya, pemecahan nilai saham beberapa kali. Saat ini yang terakhir di 2023 naik menjadi 60,4 triliun atau sudah mengalami kenaikan 920%. Lalu EPS juga naik ya, dari yang tadinya 39 di tahun 2008 naik menjadi 398 di tahun buku 2023 atau mengalami kenaikan juga sama sebesar 920%. Lalu bagaimana dengan harga saham BBRI? Ya tentunya naik juga. Dari yang tadinya harga saham BBRI ini Anda perhatikan di grafik ini ya, 225 per lembar saham pada tahun 2008 menjadi sempat di all time high ya, 6.400 di awal tahun 2024. Jadi saham BBRI dari tahun 2008 sampai tahun 2024 sudah naik 2.744%. Luar biasa bukan kenaikannya ya. Dan kenaikan itu bukan karena kenaikan yang dihasilkan oleh seperti saham-saham gorengan ya. Tapi kenaikan tersebut memang naik karena saham BBRI memang layak dihargai lebih tinggi berdasarkan kualitasnya, bukan berdasarkan gorengan dari bandar. Dan berikutnya yang terakhir, bagi Anda pemegang saham BBRI, saya katakan jangan khawatir untuk pegang saham BBRI karena satu hal yang paling krusial berikut ini yang saya mau sampaikan faktanya bahwa saham BBRI ternyata bisa memberikan dividen dengan tingkat return pengembalian 142%. Lah kok bisa bunganya 142%? Nah begini ya, saya jelaskan. Tadi kan saya katakan bahwa saham BBRI kita ambil STAR aja dari tahun 2008. STAR dengan harga 225. Waktu itu harga saham BBRI di level 225. Jika Anda tidak menjual saham BBRI atau misalnya Anda tidak tambah posisi sehingga average-nya tetap sama, maka Anda yang pegang saham BBRI dari tahun 2008 dengan harga beli 225 tadi mempunyai hak yang sama terhadap dividen dengan investor yang baru masuk saham BBRI di harga 6.400. Anda berhak mendapatkan dividen yang sama yaitu Rp319 per lembar saham. Ini dividen final ya, atau maksud saya dividen keseluruhan untuk tahun buku 2023. Jadi coba deh Anda bagi 319 nominal dividennya dengan harga pembelian Anda 225. Maka dapatlah angka 142%. Jadi di sini yang mau saya gambarkan seperti ini ya. Semakin lama Anda pegang suatu saham yang konsisten bertumbuh setiap tahun, maka di saat yang bersamaan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang Anda peroleh dari nilai investasi Anda. Nah itu juga dihitung hanya dari 1 tahun dividen saja. Pada kenyataannya BBRI karena memang konsisten tadi ya, kinerjanya naik terus, EPS-nya naik terus, setiap tahun hampir pasti selalu konsisten bagi dividen. Anda perhatikan di sini, dalam historinya BBRI bahkan membagikan dividen 2 kali dalam setahun, dividen interim dan dividen tunai. Nilai dividen tersebut pada harga saat ini saja, saat BBRI sedang turun, itu yieldnya itu kalau dibandingkan dengan harga 4.990, yieldnya itu sekitar 6,4%. Ini jumlah yang cukup tinggi ya. Jika dibandingkan dengan pergerakan IHSG yang pada tahun lalu hanya naik 4,7% saja. So, jadi bagaimana keputusan di tangan Anda? Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.